Selamat datang kembali di Cerita di Pekalongan. Hari ke-35, right? 30. Pokoknya sekarang tanggal 8 Maret. 8 Maret 2025. Hari Sabtu. Harusnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Video ini tuh ada prosesi saya pulang kerja dan di depan ada prosesi perjalanan berangkat kerja karena HP saya lowbat, jadi saya tidak sempat untuk merekam saat saya pulang kerja. Setelah itu kegiatan seperti biasa di hari Sabtu adalah cuci-cuci dan tidur. Tapi berhubung hari ini tuh hujan, sama seperti kemarin. Kemarin kan teman-teman lihat sendiri saya pakai baju plastik karena hujan. Jadi sama seperti ini. Kegiatan saya hanya tidur. Hari ini dijadwalkan nanti akan ada video di mana saya dijadwalkan ini main karena bosan di kosan terus, Pak. Beneran. Ke tempat keramaian terdekat dari sini bersama teman saya. Mungkin ngopi sebentar biar nggak bosan. Besok ke gereja terus mungkin teman-teman banyak bukan tanya-tanya apa penasaran gitu. Kenapa sih pakai baju kayak gini? Kok nggak eh, pakai baju yang lain? Pertama adalah pertama adalah saya suka banget warna hitam dan merah dan putih. Merah, hitam, putih itu aja. Itulah kenapa dua kendaraan saya berwarna putih dan hitam dan sedikit ornamen merah. Berikutnya adalah baju putih saya. Itu sebenarnya ada tiga, ada empat. Yang satu sudah saya buang, yang satu eh, terlihat terlihat baju yang tidak layak pakai. Tinggal dua. Ini sama yang kemarin. Mungkin kemarin lusa. Pokoknya yang satunya lagi lah. Dan itu akan saya pakai secara bergantian terus-menerus. Karena ini adalah baju tidur. Sedangkan yang hitam adalah baju kerja. Jadi saya akan ganti habis kerja, ganti baju pakai baju ini. Dan terus gitu terus. Dan gantian dicuci secara bergantian. Setelah itu video di segmen kedua nanti akan ada video di mana saya tuh suka banget yang namanya uh, kompetisi, lebih banyak kompetisi TV atau atau premis. Kalau di bagian di stand up itu namanya adalah ada premisnya. Premisnya adalah kompetisi TV adalah bagian dari proses kehidupan. Jadi kita lanjut aja ke segmen kedua saja. Saya tiap hari akan bukan mencari racikan terbaik untuk membuat satu video utuh. Jadi perpindahan kecuali dari perjalanan dari perjalanan berangkat dan pulang ya. Dari perpindahan segmen satu dan ke segmen 2 itu saya akan terus berinovasi mana yang bagus, mana yang jelek, atau saya akan teruskan dan perubahan foto thumbnail yang berbeda terus menerus gitu. Jadi terima kasih, kita lanjut ke segmen kedua setelah ini. Bye bye.
Istimewa. Selamat datang kembali di Cerita di Pekalongan. Kali ini segmen kedua akan membahas maaf habis ngopi. Jadi sebelumnya kan sudah saya jelaskan kan di video sebelumnya itu disitulah tempatku ngopi biar nggak bosen aja di sini, nggak ada temen, nggak ada motor. Akhirnya ya saya memanfaatkan waktu agar nggak bosen di hari Sabtu, ya keluar kemana gitu. Selanjutnya adalah aku membahas topik sebuah topik, yaitu kompetisi itu bagian dari proses kehidupan. Aku tuh pingin banget ikut kompetisi TV, tapi nggak tahu. Pertama adalah saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa masak, terus saya ya nggak lucu-lucu banget. Jadi yang saya lakukan hanya mengikutinya. Jadi saksi saksi sejarah. Kompetisi TV yang saya pernah ikuti atau saya tonton, bukan saya terlibat ya, yaitu yang pertama banget Cilapop. Cilapop itu cipta lagu pop, sebuah acara di mana band diadu. Jadi ada beberapa band diadu. Nah, gitarisnya tuh comotin satu-satu, atau bassnya ditukar, atau gitarisnya ditukar, atau drummernya ditukar ke band lain. Akhirnya terbentuk sebuah band. Yang kita tahu sekarang, tiga band besar itu datang dari empat band besar itu datang dari ajang pencarian bakat Cilapop. Kotak, Lila, Garasi, Kotak, Lila, Garasi, sama satu lagi Jirok, kalau nggak salah. Jadi mereka itu terbentuk bukan karena kumpul jadi satu, kalau nggak salah ya. Jadi mereka dicomotin satu-satu dari band lain, pada akhirnya klub, jadilah band empat itu. Yang pada akhirnya kan ada kayak Kotak jadi Kasus, terus vokalisnya Lila pindah ke Ada Band, lalu apalagi tadi, Kotak, Lila, Jirok, sama satu lagi Garasi. Garasi ya personelnya jadi aktor, terus Jirok ya sekarang masih booming kan karena membawa unsur Jepang. Setelah Cilapop datanglah Akademi Fantasi Indosiar. Saya hanya mengikuti mungkin 3 season atau 2 season. Pokoknya yang paling ingat sampai sekarang adalah Ismail yang berganti nama menjadi Smile. Lalu yang kedua adalah Kia Avi. Awalnya saya mengikuti Kia dengan suaranya dan lagunya yang enak. Tapi karena dia berbelok, punya pandangan lain terhadap hidupnya, jadi ya saya nggak ngikutin lagi. Mungkin yang sampai sampai saat ini terdengar di telinga kalian Mawar Avi, Tika Tiwi itu jebolan dari Akademi Fantasi Indosiar, Avi. Sistemnya Avi adalah kayak Indonesian Idol, tapi ada vlognya, ada drama-dramanya yang tayang tiap sore kalau nggak salah. Terus malamnya tayang live live nyanyinya, performernya. Setelah itu ngikutin penghuni terakhir. Salah satu alumni penghuni terakhir yang masih bertahan di industri adalah Eric Estrada. Kalau nggak salah Eric Estrada itu kalau nggak angkatan pertama, angkatan kedua. Nah, sejenis dengan penghuni terakhir,
Trans TV juga membuat yang namanya hampir mirip, konsepnya hampir mirip 100 hari. 100 hari apa? Iya, 100 hari di dalam rumah di karantina, tapi tidak tersentuh dengan entertain. Apapun itu, dan pokoknya entertain internet dan lain-lain lah. Tapi kalau penghuni terakhir itu ada games yang memperebutkan kunci. Nah, kunci itu adalah penentu di mana pemegang kunci akan menarik, misalkan tiga terbawah dicopotin kuncinya. Kalau itu penghuni terakhir. Tapi kalau Big Brother itu kalau nggak salah, eh, juga sama kayak ada gamenya, cuman yang juara itu nanti yang menentukan siapa, kalau nggak salah ya, atau SMS kalau nggak salah pada waktu itu. Iya, kalau nggak salah SMS. Setelah itu Indonesian Idol terakhir aku ngikutin itu angkatannya, angkatannya Gea. Iya, angkatan Gea itu terakhir. Apa Kesia ya? Pokoknya setelah setelah itu sampai hingga gini aku nggak ngikutin lagi, nggak ngikutin Indonesian Idol karena ada nada atau suara atau otentik suara dari para kontestan itu yang tidak bisa masuk ke telinga saya. Terakhir yang saya ikutin adalah saat vokalisnya Stereo ikut audisi. Udah itu aja. Setelah itu nggak ngikutin sama sekali. Itu pun ada yang aku ikutin via bukunya eh, Indra Indra siapa ya? Indra Wijaya. Itu pun ngikutin Indonesian Idol plus bukunya. Habis Indonesian Idol, jadi RCTI itu tiga salah satu pencetak kompetisi TV terbaik, yaitu MasterChef. MasterChef saya ngikutin mungkin sampai seasonnya King Usman. Setelah itu nggak ngikutin lagi. King Usman eliminasi, saya nggak ngikutin. Yang sudah pasti adalah Suci Suca. Suci kemarin saya sudah bahas final terakhir Suci 11. Saya ngikutin persisnya karena saya ngikutin seluruh sosial media dari Komika, tapi beberapa ini saya tidak saya beberapa komika saya unfollow lagi karena ya pusing gitu. Kalau Suca, bedanya Suca sama Suci adalah Suci itu full kompetisi. Sedangkan Suca ada gimmick-gimmick, ada pokoknya ada gimmick lah. Gimmick itu kayak ada drama-drama yang dibuat oleh tim kreatifnya Indosiar. Itu Suca. Jadi kayak misalkan datangkan orang tua, datangkan kerabat dekat atau kisah sedihnya diungkit. Terus treatmentnya juga beda. Kalau di Suca ada mentor, ada eh, komedi body sendiri, ada tektokan sama MC. Durasinya Suci itu 2 jam sampai 3 jam lah. Sedangkan Suca itu durasinya dari jam 8 malam sampai kira-kira jam 11 lah. Berarti berapa jam? 5 jam. 9, 10, 11. Oh, 3 jam. 3 jam. 9, 10, 11, ya 3 jam. Tapi full gimmick, full sponsor, full dengan drama antar juri, antar MC, dan lain-lain lah. Jadi orang suka. Terus dikelompokkan per mentor-mentor. Berarti kalau misalkan ada 5 mentor, per mentornya 4 orang, ada 20 kontestan di sana. Sedangkan Suci 12, kompetisi yang cukup cepat gitu daripada Suca. Indonesia sudah. Jadi menurut saya adalah
kompetisi TV terbaik jatuh kepada TV RCTI, karena TV RCTI itu setiap tahunnya selalu mengeluarkan dua kompetisi, TV memasak dan menyanyi. Sedangkan Indosiar itu menyanyi dan komedi, sedangkan Kompas TV satu saja, yaitu Suci. Selain itu, aku juga ngikutin TV Champion. TV Champion itu adalah sebuah, bukan saluran TV sih, saluran TV-nya kalau nggak salah TPI, sekarang jadi MNC TV ya. TPI isinya itu berbagai macam kompetisi dalam dalam bidang tertentu. Contoh masak, contoh pahat es, terus contoh melukis bentuk pasir itu, bikin makanan memasak kan. Maksudnya ada yang mengukir buah dan lain-lain lah. Itu seru karena kayak dari 5 orang, terus tinggal 3, terus tinggal 2, itu adu bagus-bagusan, terus dicuriin sama yang ahlinya atau sama orang-orang gitu, dicuriin gitu. Tapi bahasa Jepang. Tapi diartikan bahasa Indonesia terus cukup seru. Biasanya sore-sore. Biasanya mungkin jam 4 sore atau jam 5 sore. Itu seru, itu seru. Dan yang terakhir namanya adalah kompetisi eh Pimaret. Sebenarnya Pimaret bukan kompetisi. Pimaret itu ajang modif, ajang modif dari bengkel tertentu, terus orang-orangnya di apa, ajang modif dari bengkel tertentu, terus ada MC-nya yaitu si Beat, cari mobil yang tidak layak diangkut ke garasinya terus dimodifkan. Tapi ada, kalau nggak salah itu dulu itu ada kompetisinya, jadi ada 2 bengkel diadu, dikasih mobil yang sama, terus diadu bagus-bagusan dengan kasih uang kalau nggak salah $50.000 kalau nggak salah, atau $100.000 dikasih jangka waktu tertentu, terus diadu dengan konsep tertentu. Namanya itu apa ya? Lupa aku. Pokoknya ada kok, ada kompetisi di Global TV kalau nggak salah. Disitulah saya tertarik dengan otomotif. Disitulah saya tertarik dengan memasak. Disitulah saya tertarik dengan stand up comedy. Dan urutan terakhir, disitulah saya tertarik dengan menyanyi. Di situ juga aku banyak belajar dengan orang-orang yang bisa ngobrol depan kamera dengan berbagai macam skrip yang diberikan, kreatif, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi cukup sekian video dari saya dengan temanya kompetisi adalah bagian dari bagian dari proses kehidupan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share kemana-mana. Sampai jumpa besok. Besok akan punya topik yang lebih menarik lagi. Ntar saya coret dulu. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Besok itu akan membahas tentang suatu kegiatan yang mungkin paling saya sukai ya, dari di antara kegiatan yang di antara kegiatan yang lain. Tapi ini bukan tentang senja. Sudah tahu kan larinya kemana. Jadi sampai jumpa besok. Bye bye.